Assalamualaikum, sahabat GGI. Sekarang kita akan membahas tentang Islamic Parenting bab pertama, yaitu hak anak atas orang tua. Insya Allah. Dukung terus channel ini dengan cara bagikan link ini dan subscribe. Anak-anak dijadikan berada di bawah pengawasan ayah dan ibunya selama mereka masih kecil. Apabila mereka telah besar, mereka hidup mandiri, mengarungi bahtera hajat sendiri beserta anggota masyarakat yang lain. Dengan kata lain, anak-anak tinggal di bawah pengasuhan orang tua hanya sekadar menanti masa besarnya. Karena itu, ayah dan ibu harus memberi bekal dan perhatian yang sempurna kepada anak sejak dalam kandungan hingga sampai dapat dilepaskan mandiri ke masyarakat. Orang tua berkewajiban mempersiapkan tubuh, jiwa, dan akhlak anak-anaknya untuk menghadapi pergaulan masyarakat yang ingar-bingar. Memang, memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anaknya adalah tugas yang ditekankan agama dan hukum masyarakat. Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya dipandang sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap amanah Allah dan undang-undang pergaulan. Rasulullah bersabda, seorang ayah tiada memberi kepada anaknya sesuatu pemberian yang lebih utama dari budi pekerti dan pendidikan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, muliakanlah anak-anakmu dan didiklah dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah, orang tua hendaknya memandang ke masa depan anak-anaknya. Bila generasi masa depan tidak mengenal agama Islam, dapat dibayangkan betapa kehidupan mereka akan dikuasai oleh hawa nafsu dan akhirnya mereka pun terjerumus ke jurang kehancuran dan kehinaan. Anak adalah buah hidup dan bunga yang harum dari rumah tangga, harapan dan tujuan utama dari suatu pernikahan yang sah. Rasulullah bersabda, rumah yang tidak ada anak-anak di dalamnya, tidak ada keberkahan. Hadis riwayat Abu Syaikh dari Ibnu Abbas. Bau anak itu adalah bau surga. Hadis riwayat Tobroni. Demikianlah kedudukan anak. Memang, anak itu dikatakan sebagai jantung hati ayah dan ibu, yang berjalan di hadapan matanya. Sebagai buah hati orang tua, anak selalu dalam pemikiran ayah dan ibunya. Orang tua senantiasa prihatin dan khawatir kalau anaknya bertengkar dengan anak-anak lain, terkena musibah dan penyakit. Anak juga membuat orang tua menjadi kikir untuk kepentingan umum. Karena banyak keperluan untuk anak-anak, anak juga senantiasa membuat susah orang tua, karena tingkah laku mereka. Karena itulah seyogyanya orang tua mengetahui bahwa anak-anak mereka bukan mutlak milik mereka, bagaikan perabot rumah tangga yang beraneka ragam. Perlu diyakini bahwa Allah memberikan anak kepada kita, bukanlah sebagai permata benda yang hanya untuk dijadikan penyenang hati, atau untuk menghilangkan kesusahan. Pandangan ke depan inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Bahkan Rasulullah sendiri memperhatikan kehidupan masa depan sebagaimana pesannya, didiklah anak-anakmu, karena mereka itu dijadikan untuk menghadapi masa yang bukan masamu. Untuk menunaikan amanah Allah, yaitu anak, hendaknya orang tua menempatkan anak di tempat yang layak dan memberikan perhatian penuh terhadapnya serta memeliharanya dari kerusakan. Apabila anak tidak diperlakukan demikian, berarti orang tua tidak menghargai amanah itu dan tidak menghargai zat yang memberikan amanah tersebut. Rasulullah bersabda, di antara hak anak dari ayahnya, ialah memberikan pendidikan kepada anak kepandaian menulis, membaca, kepandaian berenang, kepandaian membidik dengan panah, dan memberikan rezeki dengan rezeki yang halal. Hadis riwayat Abu Syaikh dan Al-Baihaqi. Di masa permulaan Islam, pengetahuan yang sangat diperlukan oleh masyarakat saat itu adalah menulis, berenang, dan memanah. Bukan berarti hanya 3 hal ini saja yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Namun hadis itu memberikan pengertian bahwa hendaknya orang tua memberikan anak pendidikan yang diperlukan dan dikehendaki masa dan keadaan, agar anak-anaknya sanggup menjalani hidup dengan ilmu dan keterampilan terarah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam hal memberikan pendidikan ini, ibu harus memegang peranan penting. Karena ibulah sesungguhnya guru pertama bagi anak-anak kita. Sebagaimana sabda Nabi, seorang perempuan mana saja yang memerlukan duduk di rumah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, maka perempuan itu akan bersamaku kelak di dalam surga. Hadis riwayat Busron dari Anas. Imam Al-Ghazali mengemukakan tentang thariqah at-tarbiyah yang harus dilalui dalam mendidik anak, yakni menyelamatkan anak-anak dari neraka dunia dan akhirat. Beliau berkata, anak itu amanah Allah yang dipertaruhkan kepada kedua orang tua. Jiwa anak yang suci murni itu bagai permata indah yang sangat sederhana, yang belum dibentuk. Ia menerima segala bentuk rupa.
karena itu anak yang masih murni jika kita biasakan ke jalan kebajikan, tentu sampai dewasa ia akan selamat. Sebaliknya jika anak-anak kita biasakan ke jalan kejahatan dan melengahkan pendidikannya sebagai pendidikan binatang, celaka dan sesatlah akhirnya. Kesalahan itu menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya, sebagaimana firman Allah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qs At-Tahrim ayat 6. Anak-anak hendaknya diawasi sejak permulaan tumbuhnya, sejak dilahirkan hingga selesai masa menyusui. Apabila tanda-tanda tamyiz telah mulai tampak pada seorang anak, keadaannya perlu diawasi. Ketika itu sang anak mulai memiliki perasaan malu dan berarti cahaya akal mulai bersinar padanya. Dan inilah anugerah Allah dan berita gembira yang menyatakan bahwa anak itu akan menjadi anak yang normal, yang seimbang antara kebersihan jiwa dan akhlaknya. Tegasnya, anak-anak hendaknya dididik dengan akhlak yang baik. Saat anak menjelang tamyiz, hendaklah diarahkan untuk melakukan sholat 5 waktu, dilatih berpuasa, serta diperkenalkan kepada hukum syariat yang ringan-ringan. Akhirnya, hendaklah orang tua memperhatikan hadis, setiap anak yang dilahirkan atas fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikan Nasrani, menjadikan Yahudi, atau menjadikan Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian tentang pendidikan anak menurut Imam Al-Ghazali. Insya Allah nanti ketemu di judul kedua ya.